Selamat pagi, anak-anak kelas 12 kalian. Jadi Pak akan mulai untuk pembelajaran kita yang kedua. Itu memang masih di jadwal tercantum adalah mata pelajaran laundry. Karena yang mengajar laundry sudah diambil kemarin di waktu sebelumnya oleh Pak Paramo. Jadi hari ini yang dijadwal adalah Kadek Meli. Dan juga Pak memberikan pembelajaran di kelas 12, jadi Pak akan melanjutkan materi yang sudah Pak berikan pada minggu sebelumnya. Yaitu kita sudah sampai pada formulir housekeeping department. Sebelum kita mulai, Pak akan buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengaturkan panganjalimat. Om Swastiastu. Untuk definisi dan juga fungsi-fungsi sudah Pak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini Pak akan langsung kepada proses pengisian daripada formulir housekeeping departemen ini. Formulir housekeeping departemen yang kita bahas itu khusus di kamar tamu. Jadi formulir yang khusus digunakan kamar tamu. Nanti kalau di public area beda lagi. Itu. Ya. Untuk pertemuan secara daring, kita akan lakukan pada minggu ini saja. Setelah Kuningan nanti, kita akan bertemu di sekolah dengan proses praktek secara langsung. Untuk mempermudah proses pengisian, kalian juga bisa untuk mengecek cara pengisian formulir di chat yang sudah Pak share. Silakan kunjungi alamat itu untuk mendapatkan pengisian formulir secara rinci. Kalau seandainya ketika Pak jelaskan nanti ada hal yang belum kalian pahami. Ataukah ada yang ketinggalan. Nanti silakan chat di link yang sudah Pak share pada kolom chat. Silakan diperiksa kolom chat kalian. Nah, Pak akan langsung mulai untuk pengisian. Yang pertama itu dari room report. Setelah room report akan pengisian room by room control sheet. Setelah itu pengisian work order, dan begitupun pengisian lost and found. Jadi hari ini kita akan, supaya waktunya juga cukup pendek, jadi Pak akan segera berikan cara pengisian agar kalian bisa nanti mengisi ketika proses praktek. Karena kalian kelas 12, prakteknya itu secara menyeluruh dari prepare hingga nanti kamar itu siap untuk dihuni oleh tamu. Jika tampilan di monitor kalian kurang besar, silahkan di zoom in agar tampilannya bisa terlihat lebih besar. Nah, baik Pak akan mulai dari room report. Jadi formulir room report itu definisinya bisa kalian cek juga di link deskripsi yang sudah Pak share untuk mengingat kembali, di mana proses pengisian yang pertama itu adalah diisi pada kolom boy garing maid, yang artinya ini diisi dengan menggunakan nama petugas. Misalnya nama petugas, dia namanya lengkap misalnya Iwayan Arjano gitu misalnya. Jangan ditulis secara lengkap, tapi ditulis nama panggilannya saja. Biasanya setiap staf itu diberikan name tag, jadi tulis nama yang tertera pada name tag saja. Misalnya Pak tulis di sini adalah Arjana. Itu. Ya. Nah, karena staf di bagian housekeeping itu ada yang berjenis kelamin laki-laki ataukah ada yang berjenis perempuan. Jika yang mengisi ini adalah roommate, silahkan dicoret buoy-nya. Jadi buoy-nya dicoret. Kalau seandainya yang mengisi ini adalah roommate. Tapi kalau yang mengisi adalah room boy, jadi yang dicoret adalah maid-nya. Itu. Ya. Untuk tanggal, kita menggunakan format tanggal itu adalah DD, MM, YY. Itu. Ya.
yang artinya diisi adalah tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Seperti itu. Ya. Terus waktu pengisiannya. Jadi formulir ini diisinya dari kapan sampai kapan. Ataukah diisinya jam berapa startnya boleh. Misalnya berada di morning shift. Berarti start pengisiannya itu adalah jam 8 pagi. Boleh dibuat begitu. Ya. Kalau misalnya menggunakan durasi, boleh dibuat seperti itu. Ya. Nah, di bawah ini ada kolom yang sama, yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada room no atau nomor kamar, di mana ini nanti diisi dengan nomor kamar. Terus personnya ini diisi dengan jumlah tamu yang menghuni di kamar itu, dan kodenya adalah status kamar. Ya, yang di sebelah kiri ini itu diisi before, sebelum melakukan proses pembersihan. Yang di kanan setelahnya. Jadi ini sebelum dikerjakan, yang ini setelah dikerjakan. Nah juga room report, laporan status kamar. Misalnya membersihkan 10 kamar itu misalnya. Jadi 10 kamar itu berapa kamar yang selesai dikerjakan, berapa kamar yang belum selesai dikerjakan. Nanti itu dilaporkan kepada supervisor. Yang dimana kalian sudah melaporkan hasil pekerjaan pada setiap shift. Kalau seandainya dari kamar itu ada yang belum selesai dikerjakan, maka melaporkan kepada supervisor dan mencatatnya pada logbook. Agar shift yang berikutnya bisa melanjutkan tugas shift yang sebelumnya. Jadi kamar yang harus dikerjakan itu harus selesai pada hari tersebut. Kadang juga ada tamu yang baru keluarnya lewat jam 4 sore, tentunya shift pagi sudah pulang dia. Makanya yang melanjutkan itu adalah shift sorenya. Agar shift sorenya mengetahui kondisi kamar yang belum selesai, maka dari itu dibuatlah laporan status kamar. Misalnya, Pak buat, jadi nomor kamar itu tentu harus diawali dulu dengan tanda pagar, atau yang sekarang tren kalian sebut namanya hashtag. Ini secara kode disebut dengan tanda pagar. Misalnya kamar ini dihuni oleh 2 orang. Tinggal diisi 2. Itu. Kalau misalnya mau spesifik, dihuni oleh 2 orang, cewek dan cowok, suami istri misalnya. Bisa ditulis F_M. Gitu. Jadi 1 F female, 1 M male, laki dan perempuan. Jadi ini dihuni oleh 2 orang secara spesifik. Tapi kalau nggak spesifik cukup dibuat 2 selesai. Nah statusnya misalnya check out, CO gitu aja. Ya, kalau occupied. Terus misalnya Pak buat lagi 1 kamar 102. Nah ini dihuni oleh 2 orang perempuan, jadi 2F, 2 female gitu. Nah statusnya dia occupied dirty. Kode. Jadi untuk mengisi kode-kode ini kalian harus memahami yang namanya status-status kamar tamu agar bisa mengisi isian pada kode-kode ini. Nah, setelah selesai dikerjakan, kamar ini kan belum dikerjakan nih, baru status awal aja. Nah, setelah selesai dikerjakan, baru dilaporkan. Misalnya kamar yang 101 ini selesai dikerjakan. Di ini juga dan statusnya vacant dirty, 3, vacant clean. Jadi yang sebelumnya dihuni oleh 2 orang tamu, ternyata dia check out. Setelah dibersihkan menjadi dia vacant clean, kamar yang kosong dan dalam kondisi bersih. Tapi tidak ada orang di dalamnya karena belum dihuni.
Itu. Nah, yang satunya, misalnya ini kamar yang dihuni oleh 2 orang perempuan dan dia masih menginap. Tapi ternyata kamar ini belum bisa dibersihkan sampai lewat shift pagi, lewat jam 4. Misalnya dengan status DND. Jadi kamar ini tidak bisa dibersihkan karena dia masih memasang status DND pada ganggang pintu bagian depan kamarnya. Jadi kamar yang ini ketika shift pagi belum bisa diselesaikan. Maka dari itu nanti akan dilanjutkan ke shift yang berikutnya. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, itu untuk pengisian room report. Berikutnya yang cukup panjang pengisiannya itu adalah Runway Remit Control Sheet. Ini pengisiannya cukup panjang. Ya. Nah, untuk nama ini diisi dengan nama yang sama dengan di depan. Misalnya punya nama 2, Arjano Putra gitu misalnya. Jangan di depannya Arjano, di belakangnya buat Putra gitu. Disamakan, kalau Arjano ya Arjano semua gitu. Nanti juga kalau tanda tangan, ada tanda tangan, samakan tanda tangannya semua. Jangan menggunakan tanda tangan yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Nah, dia berada di shift pagi. Bisa dibuat dengan morning. Terus ada section atau floor. Misalnya bekerja di lantai 1, diisi lantai 1 aja. Nah, penulisan tanggalnya sama dengan penulisan tanggal di depan dengan menggunakan format DD_MM_YG. Itu. Nah, di formulir ini akan mencatat yang namanya pemakaian linen dan gas amenities. Ya. Jadi di sebelah sini ini kelompok linen. Ini linen, double sheet, single sheet, pillowcase, ya. Terus di bagian sininya sampai di toothbrush itu adalah kelompok amenities atau gas supplies. Terus yang terakhir, ini adalah alat-alat tulis. Kelompok gas stationaries. Itu. Jadi ada 3 kelompok di sini. Ini ada linen, ada gas supplies, amenities-nya, terus ada gas stationaries atau alat-alat tulis. Yang terakhir kolom remarks, catatan khusus. Kalau seandainya nanti ada barang-barang yang hilang. Nah, tadi kita mengerjakan kamar itu adalah kamar 101. Dihuni oleh 2 orang. Dengan status check out. Yang pertama diisi adalah kolom receipt. Kolom receipt ini diisi secara mendatar, yang artinya berapa jumlah yang perlu disiapkan untuk membersihkan kamar 101 yang dihuni oleh 2 orang berjenis double bedroom. Nah, karena dia menggunakan double bedroom, tentunya dia akan menggunakan double sheet, tidak menggunakan single sheet. Jadi yang diisi adalah double sheet-nya. Diisi di kolom receipt di bagian bawah tulisan double sheet. Berapa bawah? Jadi kan harus mengetahui berapa linen yang diganti pada room 101. Misalnya kamar ini menggunakan standar 3 sheet, jadi dia memerlukan 3 sheet untuk men-setup atau making bed di kamar 101. Jadi dibuat 3 sheet. Nah, dia nggak pakai single, jadi single sheet dikosongkan saja. Pillowcase, berapa perlu pillowcase? Misalnya 1 orang tamu dapat 1 pillow, jadi karena double dia menggunakan 2 pillow. Tentunya disiapkan 2 pillowcase.
Terus juga 2 buah bath towel disiapkan juga. Untuk bath mat itu adalah 1 buah bath mat. Untuk hand towel 2 buah hand towel. Face towel 2 buah face towel. Nah, khusus buat bath mat, kenapa hanya disiapkan 1? Karena bath mat ini bisa digunakan bersamaan dengan tamu yang lain. Jadi dia hanya sekedar sebagai pengering kaki setelah melakukan proses mandi menggunakan bathtub saja. Dan juga dia hanya sebagai keset aja, jadi bisa digunakan lebih dari 1 orang. Makanya dia hanya disiapkan 1 saja. Tapi kalau seandainya di kamar itu ada bathtub, ada shower yang terpisah, jadi bisa disiapkan lebih dari 1. Biasanya itu di kamar yang sudah berjenis suite room hingga presiden suite room. Jadi dia memiliki fasilitas mandi yang terpisah. Terus baru ada guest amenities-nya. Jadi guest giveaway, guest amenities ini diisi juga sesuai dengan jumlah tamu yang ada. Jadi kalau sampo berapa perlu, jadi dibuatnya jumlah tamu, misalnya tamunya 2 tadi. Jadi diisinya 2. Ini dengan total yang sama. Seluruhnya sama. Ya. Setelah siap, ini dibuatnya ketika setup troli. Setelah siap, baru menuju kamar 101. Ketika membersihkan kamar 101, tentunya akan ada yang namanya pemakaian linen dan guest amenities. Di sini ada tulisan atau huruf I dan ada juga huruf O. Di mana I itu artinya in, O itu artinya out. Berapa double seat yang masuk ke dalam kamar, berapa double seat yang keluar dari dalam kamar. Ini gunanya untuk mengecek jumlah linen itu agar tidak terjadinya selisih. Maksudnya berapa yang diganti dengan linen bersih, segitulah yang keluar dalam kondisi kotor. Jadi jangan sampai ada selisih di antara in dan out. Kalau itu terjadi, berarti ada kehilangan linen di kamar tersebut. Ini fungsinya in dan out. Tadi bahwa double seat itu 3. Tentunya yang diganti di kamar 101 ini adalah 3 seat yang di stripping. Terus masuk yang bersih lagi 3. Jadi ini balance dia. Masuknya 3, keluarnya juga 3. Begitupun pillowcase. Masuknya 2, dikeluarnya juga harus 2. Bath towelnya masuk 2, keluar juga harus 2. Begitupun yang lainnya. Jadi jumlahnya harus balance. Nanti Pak akan berikan yang jumlahnya tidak balance, apa yang harus dilakukan. Selain untuk memonitoring, juga mengontrol, jadi mengatur penggunaan agar jangan sampai ada linen yang hilang dalam proses pelayanan kepada tamu. Begitupun guest amenities ini juga dibuat sama. Dipakai. Anggap saja ini tamunya menggunakan semua guest supplies yang ada dalam kamar. Namun praktek secara langsung itu belum tentu terjadi. Bisa saja tamu tidak ada sama sekali menggunakan guest supplies yang disediakan di dalam kamar. Misalnya sampo, dia nggak pakai sampo dari hotel. Dia cuma pakai sampo dari mereka bawa sendiri atau beli dari luar. Sesuai dengan merek sampo yang mereka suka. Jadi sampo yang dari hotel kemungkinan mereka nggak pakai. Jadi kalau misalnya nggak pakai bisa tulis dengan 0. Jadi di kamar 101 itu tidak ada mengganti sampo karena tamu tidak menggunakan sampo yang disediakan oleh hotel. Ataukah tamu ternyata ya berdua tinggal dalam kamar namun hanya menggunakan sampo 1 saja. Berarti cukup ditulis 1 saja. Berarti ada sisa lagi 1. Begitupun perlakuan dengan yang lainnya. Misalnya bath towel.
kita sediakan batawal 2. Ternyata tamu tidak sama sekali menggunakan batawal. Jadi dia in-nya, out-nya 0, in-nya juga 0. Jadi tidak ada mengganti towel di kamar 101. Jadi yang di bawah 2 nanti ini dikembalikan yang bersih ke gudang atau ke pantry lagi. Itu. Ya. Setelah selesai mengerjakan kamar, baru ada kolom di bagian bawahnya. Itu ada kolom pertama disebut dengan total use, yang artinya berapa jumlah linen yang telah dipakai pada shift tersebut. Di sini kita hanya mengerjakan 1 kamar aja. Kita hitung 1 kamar aja. Terus ada clean return. Jadi berapa jenis linen yang bersih kembali tanpa digunakan. Seperti yang Pak buat tadi, bahwa batawal 2 ternyata tamu tidak menggunakan batawal sama sekali. Kita akan isi sekarang. Total use, berapa linen yang kotor. Ini gunanya untuk memudahkan nanti room attendant menghitung berapa jumlah linen kotor yang dikirim ke laundry. Itu. Nah, double sheet. Jadi yang kotor itu ada di kolom out. Di bawah turun, di tepat pada sel total use dan double sheet bagian out, itu berarti ada 3 double sheet yang telah digunakan. Berarti ini kotor. Nah, untuk clean returnnya, karena sudah bawa 3 double sheet, digunakan juga 3, jadi tidak ada yang kembali dalam kondisi bersih. Jadi kosong dia, nggak ada yang kembali. Jadi semua yang kembali hanya dalam kondisi kotor saja. Begitupun pada pillowcase. Jadi bahwa pillowcase 2 terpakai juga 2. Jadi kotor dalam kondisi kotor itu 2. Dalam kondisi bersih nggak ada, karena bahwa 2 terpakai 2. Namun pada batawal, ternyata tamu dalam kamar ini nggak pakai batawal dia. Dia hanya membawa batawal yang dia bawa sendiri, jadi nggak mau pakai yang punya hotel. Akhirnya di kamar ini tidak ada penggantian batawal. Jadi batawal yang bersih dalam kamar nggak perlu diganti. Yang diganti hanya batawal yang sudah dipakai oleh tamu. Itu aja. Jadi tidak ada yang kotor, tidak ada yang dibawa ke laundry. Jadi di sini 0. Namun pada clean return yang kembali bersih, karena tadi bawa 2 yang bersih, tidak dipakai dalam kamar, jadi clean return-nya ada 2. Itu. Nah, begitupun yang lainnya. Nah, ini pun perlakuannya sama. Nah, ada sampo. Disediakan sampo itu adalah 2 botol. Karena tamunya ada 2 orang. Ternyata di kamar tamu hanya menggunakan 1 sampo saja. Jadi yang diganti hanya 1 sampo. Akhirnya yang dipakai hanya 1 sampo, bawa 2 terpakai 1, sisa lagi 1. Yang sisa ini harus dikembalikan ke pantry. Jangan sampai dihilangkan atau jangan sampai dibawa pulang. Nah, yang lainnya bawa 2 terpakai keseluruhan sampai habis oleh tamu. Itu namanya mengontrol. Jadi di sini dikatakan sudah ada kata control sheet. Jadi gunanya untuk mengontrol pemakaian linen dan gas amenities. Agar jangan sampai terjadinya penyelewengan atau penggunaan linen dan gas amenities yang tidak wajar di kamar tamu. Karena bagian-bagian ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan di kamar tamu. Baik, itu yang bisa Pak jelaskan di formulir room control sheet. Untuk lebih rinci silahkan dicek di kolom chat agar bisa kalian mendapatkan penjelasannya secara rinci. Ya, silahkan dicek. Itu ada link yang sudah Pak share. Tinggal di copy, dibuka di web browser.
Terus ada masuk Pak dulu di lost and found. Ya. Jadi lost and found ini gunanya untuk mencatat adanya barang milik tamu yang ketinggalan di hotel. Jadi ada kolom found by misalnya. Found by ini adalah nama orang yang jabatan orang yang menemukan. Jadi ditemukan oleh room attendant. Karena si Arjano tadi itu jabatannya adalah room attendant. Lokasinya di mana? Misalnya yang ditemukan itu adalah jam tangan merek Seiko warna emas di atas meja rias. Berarti ini diisi lokasinya adalah seperti itu. Ya, lokasinya aja. Baru barang yang ditemukan apa? Jadi menemukan jam tangan merek Seiko warna emas itu dirinci secara lengkap. Ada warnanya, ada mereknya, ada jenisnya. Jadi kalau ada kerusakan juga perlu diisi. Jadi kerusakannya apa? Agar jangan nanti tamunya komplain ternyata ada barang yang tertinggal dalam kondisi rusak. Padahal memang barang itu sudah rusak dari sebelum ditemukan. Nah, terus ada final disposition. Setelah ditemukan itu barang disimpan di mana? Misalnya disimpan di housekeeping. Jadi kalau barang yang sifatnya berharga itu simpannya di safety box. Cincin, perhiasan di safety box. Paspor yang seperti itu. Tapi kalau misalnya menemukan pakaian, simpannya di wardrobe atau di locker. Itu. Kalau misalnya menemukan makanan minuman yang sifatnya fermentasi atau memang masih dibutuhkan oleh tamu, disimpannya di tempat penyimpanan, misalnya di minibar ataukah di chiller. Tergantung jenis barang yang ditemukan. Nah, sesi finder file nanti bagian yang menyimpan file ini. Jadi yang menyimpan itu adalah finder, terus order taker, dan juga housekeeper. Itu. Nah, terus ini nama penemu, nama penemunya dibuat siapa? Ini siapa nama order taker-nya, dan siapa nama manager housekeeping-nya. Itu penjelasan secara singkat yang bisa Pak sampaikan di 3 formulir tadi. Karena sudah waktu, silakan nanti kalian pelajari pengisian formnya di link yang sudah Pak share tadi. Baik, demikian yang bisa Pak sampaikan pada pagi hari ini. Dan juga ini ternyata kelas 11 yang hadir hanya secara online. Ini juga personal hanya 42 orang yang hadir. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai ketemu nanti di sekolah dalam kondisi praktek. Akan lanjutkan dengan materi atau pembelajaran berikutnya. Pak tutup pertemuan ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.